Hai guys, what's up? Well, apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat selalu ya. Oke, I'm so sorry karena lama nggak nongol gitu ya. Lebih-lebih gue minta maaf sama member-member, maaf banget ya. Karena lagi sibuk sekolah lagi. So, di sini aku akan bacain energinya Cancer ya, asmara Cancer bulan Juli 2025, oke? Di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi kalian berdua, kamu dan pasangan. Kamu dan pasangan ini bisa dalam hubungan yang official ya, atau yang enggak. Ya, maybe bisa TTM atau apapun yang seseorang ini, siapapun yang seseorang ini tuh sedang kamu fokuskan atau kamu sedang menjalin hubungan sama dia gitu ya, atau mungkin sedang hati kamu tuh selalu buat dia gitu ya. Ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu ya, si orang ini tadi. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Jadi yang punya Moon Cancer bisa nonton ini, Rising Cancer bisa tonton ini ya. Oke, asmara Cancer bulan Juli 2025. Oke, kita coba dulu lihat energi dia. Oke, ada Two of Pentacles, ini bisa vice versa ya. Four of Wands ya, ini bisa kamu atau bisa dia. Oke. King of Cups. The Lovers. Reverse semua kartunya. Cancer, oke. Ini energi kamu bisa sebaliknya. Oke, The Magician. It's a Sword. Six of Wands. Queen of Wands. Oke. Oke, Cancer. Well, kita lihat dulu situasi dan kondisi dia ya. Di sini ini bisa terbalik ya. Two of Pentacles, ada ketidakstabilan di sini. Ketidakstabilan ini bisa soal materi, finansial, bisa soal emosi, kesehatan mental, bisa aja. Jadi ini bisa kamu, bisa dia ya, bisa sebaliknya. Jadi kondisi dia lagi nggak oke gitu ya, lagi nggak stabil ya gitu ya. Maybe soal finansial, soal pekerjaan, soal diri, soal mental, soal emosi di sini ya. Di sini Four of Wands itu dia ngerasa bahwa apa yang selama ini dia lakukan ya, apa yang selama ini orang ini lakukan, bisa kamu bisa dia, ngerasa ngerasa tidak berarti, ngerasa tidak mendapatkan hasil, merasa bahwa nggak ada hasilnya nih, atau gagal, atau ngerasa dia, aku udah melakukan A, B, C, D, E, dan aku udah berekspektasi A, B, C, D, E, tapi apa yang diharapkan, apa yang dia ekspektasikan, dia tuh nggak ngedapetin itu. Ini jadi memang meskipun kita sudah dalam hubungan yang official atau dalam komitmen yang jelas gitu ya, memang sebisa mungkin kita harus belajar melepaskan ekspektasi gitu ya. Karena kalau kita terlalu menaruh ekspektasi kita kepada pasangan kita, dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita ekspektasikan itu, maka isinya adalah kekecewaan, isinya adalah umpatan mungkin, kebencian mungkin, kekecewaan mungkin, dan kita akhirnya tidak bisa benar-benar connect dengan diri kita gitu ya. Karena kita fokusnya pada ekspektasi itu, kita fokusnya pada pasangan 100%. Itu sih. Jadi mungkin di sini ada diri yang hilang ya gitu. Ada kedirian yang hilang, atau ada diri yang mungkin lama tidak pulang ya, gitu, lama tidak tahu nih sebenarnya kita udah pada titik sekarang ini
bener-bener apa yang kita mau atau enggak gitu ya. Jadi di sini Four of Wands ini tuh nggak hanya kita, ini mungkin buat yang bisa mikir dalam, aku rasa bisa nangkep ya gitu ya. Jadi misal kondisi seseorang ini tuh seperti ini, tapi kalau hanya dia paham di permukaan, maka dia tidak bisa menyelami akarnya. Dan ketika dia tidak bisa menyelami akarnya, akar permasalahannya atau titik mananya di mana, maka bisa aja ke depannya ekspektasi ini tuh bakal diulangi lagi. Atau ada pattern dalam hubungan ini yang akhirnya terulang lagi. Itu sih. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Oke, lanjut kita ke King of Cups dan The Lovers ya. Oke, di sini ada The Lovers, ini kartunya tuh reverse semua gitu. The Lovers ini memang dia tahu, dia sadar bahwa kamu yang dia sayang gitu ya. Cuma mungkin ada hal di mana dia tidak bisa mengontrol diri. Dia terbawa terbawa emosi, terbawa ketidakstabilan tadi ini gitu ya. Jadi mungkin self regulationnya atau regulasi diri termasuk di dalamnya adalah regulasi emosi, regulasi apapun yang dia sedang yang dia sedang fokuskan atau yang sedang dia manifestasikan itu terganggu dengan yang namanya ekspektasi tadi atau yang namanya attachment ya gitu. Dan dia tahu memang dia sayang sama kamu, dia maybe juga kangen, tapi itu tuh kayak ketutup, kayak apa ya, dia nggak bisa ngerasain perasaan itu tuh bener-bener dalam gitu ya, karena maybe ketutup ekspektasi tadi, kekecewaan tadi, dan dia mungkin tidak bener-bener tahu sebenarnya cinta itu seperti apa sih harusnya, cara mencintai itu harusnya seperti apa, cara menjaga hubungan ini supaya tetap baik, oke, itu seperti apa gitu ya. Ya mungkin ini kalau dari sisi dia ya, ini bisa vice versa. Oke. Nanti di part 2 kita akan bahas sih lebih detail mungkin, atau ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan ya untuk bisa ambil pelajarannya, atau ada pesan dari Tuhan seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di part 2. Jadi buat kamu yang belum join membership, kamu bisa join membership aja. Kalau nggak salah mulai 10.000 atau 9.000 ya gitu ya, kamu sudah bisa akses video lanjutan. Oke, dan ini kalau dari sisi kamu di sini The Magician, Age of Swords, Age of Wands, dan Queen of Wands. Sebaliknya dari sisi kamu di sini udah berada pada satu tingkat atau beberapa tingkat di mana kamu punya kesadaran yang lebih. Jadi maybe kemarin-kamarin kamu tahu, mungkin sadar juga, tapi belum bisa kayak mengaplikasikannya tuh bener-bener fulfill di dalam diri kamu. Dan saat ini kamu ngerasa bahwa kamu menyadari apa yang kamu lakukan, sadar betul atas perasaan kamu, sadar betul atas tindakan kamu, dan kamu mulai mungkin di sini let go atau surrender ya, atau ya udahlah nanti kalau jodoh pasti akan balik lagi gitu ya. Kalau ini yang terbaik pasti akan kembali lagi gitu ya. Dan di sini mungkin kamu lebih pada ke surrender ya gitu. Jadi berpasrah pada Tuhan. Age of Swords, Six of Wands, dan Queen of Wands gitu. Namun di sini ada Age of Swords. Ini tuh masih permulaan. Namanya permulaan itu kan butuh energi yang cukup luar biasa ya untuk kita berada pada fase ini atau fase yang kita inginkan dalam diri ya gitu.
Kenapa sih reading ini atau reading saya tuh selalu fokus pada kedirian gitu ya? Karena kita nggak bisa luput dari kita menjalin hubungan itu antara diri kita dengan diri orang lain kan, nggak bisa lepas memang dari kedirian gitu. Kita membawa impact juga ke orang lain, begitu juga sebaliknya gitu. Ketika kita masih mempunyai PR yang banyak, masih mempunyai karma yang banyak gitu ya, pasti respon kita, impact kita atau pengaruh kita pasti akan berbeda dengan kondisi dimana kita tuh tahu betul, mungkin misal banyak masalah dan lain, tapi kita tuh punya handle, kita tuh punya kendali gitu ya, pasti akan berbeda dibanding meskipun masalahnya sedikit tapi kita nggak bisa ngehandle itu, kita nggak bisa punya kendali atau punya kekuatan sehingga kita merusak hubungan. Semoga paham ya penjelasanku. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, di sini kamu butuh energi yang banyak ya, butuh kekuatan yang banyak di sini ya. Tapi kekuatan ini, energi ini tuh harus benar-benar kamu pegang. Kenapa gitu? Karena aku rasa kenapa sih kamu sama dia, maybe kamu udah hubungan lama atau udah menjalin kenal lama sama dia, tapi kenapa selalu ada pola-pola yang berulang atau selalu ada masalah-masalah yang membenturkan diri masing-masing pada karma sendiri-sendiri gitu ya, atau gimana ya? Ada satu masalah atau maybe lebih ya gitu. Oke, tapi kita ngomongin ada sebuah masalah di dalam diri kamu atau di dalam diri dia yang mana masalah itu nggak selesai gitu ya. Jadi akar masalahnya tuh belum bener-bener kamu bisa ngatasi itu gitu ya. Mungkin kamu tahu tapi kamu nggak ada greget untuk menyelesaikan, atau mungkin kamu belum bener-bener sadar untuk itu. Jadi kalau boleh ngomong, ini memang masalah ini gitu, kamu dan dia ini memang ada lagi karena memang diri kamu atau diri kita ini tuh belum bener-bener tuntas. Maybe kita tahu apa yang kita mau, kita tahu problemnya di mana, solving atau solusinya di mana, tapi kita nggak gerak untuk itu. Jadi this time for us, for you untuk fix it gitu ya, untuk memperbaiki itu semua. Jadi ya udah, kalau misal kamu nggak bener-bener aware dan nggak bener-bener take action, maybe permukaannya aja yang bakal mungkin beres, tapi akar masalahnya tuh nggak benar-benar beres. Ini sekali lagi aku garis bawahi, ini soal kedirian. Jadi ini sangat general, kamu bisa pakai ini untuk refleksi diri. Kamu cari tahu sebenarnya polanya tuh di apa, patternnya tuh di apa, dan apa yang bikin kamu kehantam gitu ya. Atau gampangnya sekarang, apa sih yang bikin kamu bener-bener takut, bener-bener wah nggak bisa nih gitu ya. Contoh misal, wah gue nggak bisa banget nih kalau nggak punya duit gitu. Contoh, wah nggak bisa banget kalau misalnya hidup bener-bener kesepian. Berarti kan ada yang salah ya gitu. Kenapa kok kamu dihadapkan dengan rasa kesepian lagi? Padahal sendiri, alone, itu adalah basic survive ya gitu. Kita hidup dengan diri kita sendiri itu tuh menurut aku itu bagian dari basic survive kita. Meskipun kita nanti bareng sama pasangan sampai kita married, kita kan nggak tahu siapa yang pulang duluan ke Tuhan, right gitu. Pasti nggak akan bisa kita bareng terus gitu, kecuali memang kita ya naudzubillah gitu ya, misalnya kayak Vanessa sama suaminya itu meninggal bareng ya itu kan case-case tertentu aja gitu ya, kita nggak tahu kan gitu. Dan makanya kamu untuk refleksi, untuk kontemplasi,
Apa yang saat ini menghantam diri kamu? Apa yang saat ini benar-benar bikin kamu takut, menangis, atau khawatir, atau overthinking, atau bahkan kesehatan mental kamu terganggu, atau bahkan asam lambung kamu naik, GERD kamu naik, and then kamu opname gitu ya? Kayak temen aku mau UAS dan sedang UAS 2 kali masuk rumah sakit karena GERD dan DBD gitu ya. Jadi GERD-nya belum sembuh, udah masuk ke rumah sakit karena DBD gitu ya. Kita tahu apa ya, beberapa jurnal dan lain sebagainya. Penyebabnya GERD salah satunya adalah karena kita terlalu stres, kita terlalu overthinking, kita terlalu khawatir, kita terlalu takut itu ya. Dan di sini mungkin kalau kamu udah ada tanda-tanda seperti itu, jadi sokatu kontemplasi, diperbaiki. Mana hal yang bikin kamu maybe insecure, khawatir, anxiety, dan lain sebagainya, right? Oke, 6 of Wands dan Queen of Wands gitu ya. Ketika kamu tahu, udah ketemu, dan kamu udah aware gitu ya, ini waktunya kamu untuk memegang teguh apa yang menjadi highlight tadi. Kalau kamu ketemu nih, oh ternyata aku problemnya di finansial nih, berarti udah kamu solusinya yaitu perbaiki soal finansial kamu. Oh aku lagi bener-bener down masalah diri gitu. Kamu cari tahu apa yang bikin kamu tuh stuck ya, itu apa ya. Ini salah satunya ya, this is general. Jadi mungkin tiap Cancer akan berbeda, dan mungkin ada beberapa yang sama, bahkan aku pun juga masih ada karma-karmanya masih banyak sekali. Oke, ya. Queen of Wands, saatnya kamu untuk take action gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomongin dulu gimana hubungan ini ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi yang pertama harus diselesaikan adalah diri kamu sendiri, diri kita ya. Oke, di part 1 ini aku anggap selesai. Nanti kita lanjut di part 2. Ada kemungkinan dia akan kembali atau komunikasi sama kamu, atau gimana ketika kamu udah merubah diri gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan apa gitu ya, ada potensi-potensi apa. Lagi-lagi ini general reading, bisa cocok bisa enggak, bisa resonate bisa enggak. Dan ini energi itu sangat dinamis gitu ya. Even kamu personal reading gak ada garansi 100% resonate gitu, tapi itu hanya bagian dari ikhtiar, itu bagian dari tools media untuk kita analisa problemnya di mana, untuk ngebantu kita lebih aware, tools untuk refleksi atau kontemplasi itu sih. Oke, thank you guys, sampai ketemu di part 2, see you and bye bye.